Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Rushing Hour, dirilis tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Aktam Seitablayev dan John Wynn, dan dibintangi oleh Robert Patrick sebagai Zakar Berkut, Tommy Flanagan sebagai Tugar Fogg, Rocky Meyer sebagai Ivan, Alison Doody sebagai Rada, Poppy Dariton sebagai Miroslava, Alex McNichol sebagai Maxim, Sekhmet Serenbolt sebagai Burunda, Andrea Isayenko sebagai Petro, dan artis lainnya. The Rushing Hour adalah film aksi historikal buatan Ukraina dan Amerika, diadaptasi dari novel fiksi sejarah berjudul Zakar Berkut yang populer di Ukraina. Mengisahkan tentang kerajaan Mongol yang telah berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar yang pernah dikenal dunia. Dikisahkan tentara mereka mengepung banyak wilayah di Eropa Timur. Di abad ke-13, sebuah desa kecil bertarung untuk meraih kebebasan di lanskap pegunungan Karpatian yang dipimpin oleh Zakar Berkut dan istrinya Rada. Sayangnya desa mereka terancam karena keberadaan Burunda Khan dan seorang jenderal Mongolia dan prajurit-prajuritnya yang sedang mencari tanah baru untuk ditaklukkan. Sebagai info, pegunungan Karpatian terletak di sepanjang Eropa Tengah dan Timur, adalah pegunungan terbesar di Eropa, merupakan habitat dari beruang dan serigala. Membentang di Ceko, Slovakia, Polandia, Hongaria, Ukraina, Serbia, dan Rumania. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar saya dapat mengupload video dengan semangat. Cerita dimulai. Awal film diperlihatkan sebuah desa diserang oleh sekelompok orang tak dikenal, dan mereka lari ke pegunungan Karpatian. Beberapa lama kemudian diperlihatkan kebahagiaan keluarga Zakar Berkut. Istri Zakar yang bernama Rada memberikan sebuah kalung kepada Maxim. Maxim adalah anak bungsunya dan Ivan adalah anak pertamanya. Kalung itu adalah simbol keluarga mereka dan sebagai jimat itu. Mereka setiap hari melakukan latihan bertarung dan berburu di hutan. Beberapa tahun kemudian diperlihatkan Maxim dan Ivan sudah dewasa. Petro, warga lainnya yang bisu, bekerja sebagai tukang besi. Saat itu, seorang warga melapor kepada Zakar Berkut karena Tugar Fogg telah membunuh domba-dombanya dan membakar kandang kudanya. Ia meminta agar Tugar Fogg yang tinggal di sebelah yang bernama Galich diusir dari desa Tuklia. Tugar Fogg menganggap dirinya seperti orang yang berkuasa karena pernah bertempur dengan Zakar Berkut. Tapi itu sudah lama, dan sekarang sifat Tugar Fogg sudah berbeda dari sebelumnya. Kemudian Zakar Berkut menugaskan Maxim dan Ivan untuk memandu Tugar Fogg berburu beruang di sekitar perkebunannya dan memintanya untuk datang ke pertemuan kota berikutnya. Di tempat perburuan, Maxim dan Ivan dikejutkan dengan kehadiran seorang gadis. Gadis itu bernama Miroslava, merupakan anak kandung dari Tugar Fogg. Miroslava mencoba untuk berburu seorang diri, tanpa ditemani pengawal. Setelah ia cukup jauh berburu, tak sengaja ia jatuh di sebuah lubang yang tembus ke gua. Di gua itu, Miroslava meminta pertolongan dengan membunyikan alat tiup dan didengar oleh Maxim dan Ivan. Rupanya apa yang dilakukan Miroslava mengganggu penghuni gua yang adalah seekor beruang raksasa. Miroslava bersembunyi, namun tiba-tiba ia ketahuan. Beruntungnya Maxim yang mendengar tiupan suara dari Miroslava segera mencari dan menemukannya. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan beruang raksasa itu. Setelah mereka berhasil keluar dari gua, Tugar Fogg terlihat tidak peduli kepada Maxim yang sudah menolong putrinya. Tapi putrinya mengatakan kalau ada permintaan dari Maxim yang sudah Maxim katakan kepada Miroslava di gua tadi. Maxim kemudian menyampaikan permintaannya untuk mengajak Tugar Fogg mengikuti pertemuan di tempat mereka di bulan purnama berikutnya. Dengan sinisnya ia mengatakan akan datang ke pertemuan petanimu. Di kediaman Tugar Fogg saat itu, Miroslava ingin keluar dari rumah dengan alasan ingin memetik buah beri. Namun sang ayah tidak mengizinkannya. Hal ini membuat Miroslava sangat kesal karena ia masih dianggap lemah karena ia seorang wanita. Miroslava yang kesal kemudian masuk ke kamarnya. Di kamar, rupanya Maxim telah berada di atap kamar itu. Ia datang secara diam-diam hanya untuk mengajak Miroslava ikut bersamanya, sebab di tempat mereka sedang ada festival dan pesta besar-besaran. Miroslava setuju dan mereka diam-diam pergi.
Di pesta itu, Miroslava terlihat senang, baru kali ini ia dapat menikmati hidup sepenuhnya dan terlepas dari kekangan sang ayah. Ia juga baru mengetahui jika di tempat mereka terdapat pesta besar seperti ini. Kemudian Maxim menceritakan legenda The Sentinel Rock, raksasa yang melindungi lembah. Yang saat dulu ketika raksasa yang baik ke tempat itu, Dewi Kematian Morana mengutuknya dan membuat segalanya di air mati dan juga di area sekitarnya. Hanya ada batu kosong. Raja raksasa melihatnya dan menghancurkan batu itu dan menghancurkan mantranya. Dan seluruh daerah itu menjadi hidup kembali. Morana sangat marah dan mengutuk raja raksasa menjadi batu. Kemungkinan batu yang dimaksud ada di depan mereka itu yang berdiri tinggi dan di akhir film batu itu menyelamatkan mereka. Kemudian paginya Maxim mengantar Miroslava pulang. Esok harinya adik Zakar, paman Maxim, kemudian pergi mengantar perdagangan mereka. Istri Zakar yaitu Rada, istri Ivan, dan adik perempuan mereka yaitu Osta juga ikut dalam perjalanan itu. Mereka akan melakukan perjalanan jauh keluar dari wilayah Tuklia. Kemudian Ivan dan Maxim diajak Petro yang merupakan seorang bisu untuk berburu. Di hutan mereka melihat Osta mengamuk. Rupanya Osta sedang dalam kondisi trauma sebab kelompok dagang mereka telah diserang oleh kelompok yang dinamai Osta sebagai pasukan iblis berkuda di desa sebelah. Dan desa itu pun juga dibakar habis. Semua yang ikut dalam kelompok itu dibantai dan sisanya dikurung untuk dijadikan budak. Mendengar kabar itu, segera mereka menuju ke jalan pintas kelompok dagang paman mereka. Sampai di situ mereka mendapati sisa-sisa puing dan orang-orang yang terbunuh. Mereka mendapati paman Kurhur dan mengatakan ibu mereka dan Rosana dibawa oleh orang-orang itu, kemudian pamannya tewas. Mereka melanjutkan perjalanan ke perkemahan prajurit Mongol yang telah melakukan pembantaian itu. Sampai di sana, diam-diam mereka membebaskan tahanan. Terlihat juga anak dari burundukan yang sedang berlatih memanah kepada para tawanan. Di saat yang sama, ibu mereka malah dijadikan bidikan oleh anak berundakan itu. Kemudian Maxim dan yang lainnya menyelamatkan mereka. Mereka berhasil mengalahkan banyak pasukan hingga membunuh anak berundakan dan pergi melarikan diri ke gua. Ibu mereka pun tewas karena pendarahan banyak di perut. Tak disangka kematian anak berundakan itu akan menjadi malapetaka bagi desa mereka. Esok harinya berundakan yang mengetahui anaknya telah tewas segera pergi ke perkemahan itu. Ia sangat sedih karena kehilangan anak satu-satunya itu. Berundakan menemukan kalung di tangan anaknya dan ia jadikan petunjuk untuk mencari orang yang telah membunuh anaknya itu. Kelompok Maxim pun sampai ke desa dan membawa ibunya. Beberapa lama kemudian, Tugalfok dan pasukannya menuju pertemuan dewan di desa Tuklia. Di sini mereka harus menentukan pilihan. Mereka menunjukkan surat yang berisi Tugalfok adalah pemimpin mereka termasuk tanah dan juga mengatakan pasukan Mongol mendukung mereka. Zakar mengatakan agar mereka bersatu untuk melawan invasi bangsa Mongol. Sedang Tagarfuk ingin mereka menyerah kepada Mongol. Mereka hanyalah sekelompok orang di desa kecil, tidak mungkin mereka dapat menghadapi invasi Mongol yang sangat banyak itu. Tapi Tugarfuk tidak terima. Zakar mengatakan ingin duel. Jika kau menang, kau dapat tinggal di Tuklia dan akan mengikuti aturanmu. Tapi jika kami menang, kau akan pergi ke Galis dan mengumpulkan orang-orangmu dan bertarung bersama melawan bangsa Mongol. Maxim mengajukan diri untuk duel dan diberikanlah kalung Ivan kepada Maxim. Ternyata kalung Maxim sudah tidak ada di lehernya. Dan duel pun kemudian terjadi. Maxim yang mewakili duel akhirnya menang. Tugarfuk kemudian setuju untuk bersatu untuk menghadapi bangsa Mongol. Meski dia merasa tidak senang dan menghina Zakar adalah prajurit yang membakar tanah dan membersihkan kotoran seperti petani. Setelah Tugarfuk pergi, terlihat Miroslava mengendap-endap menemui Maxim dan mengatakan turut prihatin untuk ibu Maxim. Di tempat lain terlihat berundakan bersama petinggi lain sedang membicarakan invasi mereka.
Para petinggi menyarankan agar perjalanan mereka melewati dataran-dataran rendah saja. Satu petinggi mengatakan bahwa jimat itu dari salah satu kota di sisi gunung. Mendengar itu, Berundakan mengatakan akan melewati pegunungan. Dan dia mengutus Merke untuk pergi ke kota itu dan mencari yang bertanggung jawab. Berundakan kemudian mendatangi Tugarfog di kediamannya dan menanyakan sang pemilik kalung. Kemudian prajurit Tugarfug pergi ke desa Tuklia untuk memancing mereka dan berpura-pura jika kediaman Tugarfug sedang diperangi oleh bangsa Mongol. Maxim dan orang-orang Tuklia pun termakan isu itu, lalu menuju ke kediaman Tugarfug. Saat sampai di tempat itu, rupanya mereka telah dikepung oleh pasukan Mongol yang telah bersembunyi sebelumnya, dan yang lain berpura-pura tewas. Peperangan kecil tak dapat dihindari. Mereka akhirnya bersembunyi di rumah Tugarfug karena tidak bisa melawan prajurit Mongol yang banyak. Kemudian Mongol membakar rumah itu. Mereka kemudian mengalihkan perhatian dengan asap. Akhirnya mereka mengambil alih prajurit dari Tuklia yang diambil oleh Tugarfug. Maxim dan beberapa orang lainnya berhasil selamat dan kembali ke desa mereka. Akan tetapi kakak Maxim yaitu Ivan telah terkena racun yang mematikan dari panah Berundakan. Ivan akhirnya tewas setelah melihat mainan anaknya. Mereka lalu memberitahu Zakar jika bangsa Mongol akan segera menuju ke tempat mereka, sebab Berundakan sangat berambisi membalaskan dendam untuk anaknya kepada mereka. Orang-orang Tuklia kemudian menyiapkan persiapan untuk menyambut kedatangan pasukan Mongol. Diperlihatkan Miroslava mengetahui jika ayahnya berkhianat kepada mereka, lalu ikut bergabung dengan Tuklia untuk menghadapi bangsa Mongol. Dan juga orang dari desa sebelah yang dihancurkan Mongol. Mereka berencana akan menghancurkan Sentinel Rock, batu yang dikutuk dan bendungannya. Esok harinya pasukan Mongol mulai menaiki pegunungan Kapartian. Sementara orang-orang Tuklia telah siap menanti mereka di jalur sungai yang telah kering. Jalur itu merupakan satu-satunya akses yang dapat dilalui oleh pasukan Mongol. Berundakan lalu memulai peperangan dengan mengirim pasukan pertamanya dan peperangan pun terjadi. Kelompok dari pasukan pertama dari bangsa Mongol berhasil dikalahkan, dan seorang jenderal yang melapor lari dari pertempuran itu kemudian dibunuh oleh Berundakan. Berundakan lalu memberikan kepercayaan kepada Tugarfug dan Tugarfug langsung menuju ke medan pertempuran.
Sementara orang Tuklia kembali menaiki gunung untuk sampai di ujung danau yang telah tutup oleh bebatuan besar. Di sini Maxim yang sedang dalam perjalanan mendapati seorang anak kecil di desa mereka yang telah dikosongkan sebelumnya. Maxim lalu menyelamatkan anak itu dan ia menahan serangan dari Tugarfuk seorang diri agar orang-orangnya bisa melarikan diri hingga ke puncak. Maxim yang tidak dapat mengalah prajurit Mongol seorang diri itu pada akhirnya berhasil ditangkap. Di sini Burundakan tak ingin langsung membunuh Maxim. Ia ingin menyiksa Maxim terlebih dahulu dengan membiarkan Maxim melihat pembantaian yang akan ia lakukan kepada rakyat Tuklia nantinya. Ia memerintahkan mereka anak buahnya untuk membakar desa. Di pihak Tuklia, mereka telah memasang tali untuk menarik batu besar yang dapat menghancurkan bendungan sungai. Jika mereka berhasil, maka air sungai itu akan melap habis pasukan Mongol yang sangat banyak itu. Pertempuran pun terjadi. Miroslava ini kayak minyak ya. Pada pertarungan akhir, orang-orang Tuklia hampir saja terpojok dan kalah. Akan tetapi Petro yang merupakan prajurit bisu itu berhasil menggerakkan batu raksasa hingga batu itu jatuh dan menghancurkan bendungan sungai. Derasnya aliran sungai berhasil menghantam habis pasukan Mongol. Burundakan, Taharfuk, Maxim dan beberapa prajurit Mongol berhasil terselamatkan setelah memanjat bebatuan. Kemudian Burundakan terus membujuk Zakar untuk menyerah sebab ia sedang menahan anaknya. Di sini Tugarfuk melihat keteguhan tekad orang-orang Tuklia yang tak pantang menyerah. Pada akhirnya ia tak membunuh Maxim. Dan pertarungan sengit kembali terjadi di tengah derasnya aliran sungai. Tugarfuk tertusuk pedang Burundakan dan memberikan pedangnya ke Maxim. Kemudian didorong ke air. Burundakan dan Maxim pun lanjut bertarung. Maxim tersudut, tapi ia tetap maju. Akhirnya Maxim berhasil mengalahkan Burundakan dan mengakhiri invasi Mongol di wilayah mereka. Di akhir film, Zakar yang merupakan pimpinan pada akhirnya meninggal setelah terluka parah. Untuk itu Maxim menjadi penerus di wilayah Tuklia dan menikahi Miroslava. Dan film pun selesai. Film ini sangat terkesan dan layak untuk ditonton. Menceritakan bagaimana perjuangan orang-orang desa pada abad 13 di Ukraina dalam mempertahankan wilayahnya dari bangsa Mongol. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih.